Selamat pagi teman-teman. Apa kabar? Semoga dalam kondisi yang sehat dan tetap semangat. Ada sebuah kondisi yang membuat orang tidak akan punya keberanian untuk maju jika di depan dia itu ada kendala, ada tantangan. Yaitu apa? Pintu belakang. Ambil contoh misalnya, ketika di depan kita ada singa yang lapar dan siap menerkam kita. Ada sebuah kondisi yang membuat secara mental kita nggak punya keberanian. Kita tahu dia hewan buas, dan ketika di belakang kita ada pintu untuk lari, itulah yang akan terpikirkan pertama kali. Kita nggak pernah mikir untuk melawan singa itu, tapi yang terpikir pertama kali adalah selamatkan diri karena ada pintu di belakang. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kondisi mental yang sama akan terjadi pada kita apabila di belakang kita tembok? Kiri kita tembok, kanan kita tembok, belakang tembok, di depan singa. Mau lari kemana? Lalu pertanyaannya, apakah dengan kondisi kanan, kiri, belakang tembok, di depan ada singa yang kelaparan, lalu kita akan pingsan gitu? Kita akan terduduk, pasrah, silahkan dimakan mulai dari tangan saya atau mulai dari kaki saya. Kita akan pasrah seperti itu, membiarkan singa kelaparan itu memakan, menggerogoti mulai dari tangan kita atau kaki kita, dan kita mati tanpa daya. Apakah seperti itu? Tidak. Jika kondisinya seperti itu, entah kenapa mental kita berubah. Mental kita menjadi selevel di atas dia. Kita tahu gak ada pilihan lain. Kita tahu kita harus melawan singa itu. Dia atau kita yang akan mati. Salah satu akan hidup. Kita akan mati-matian berjuang, bertarung melawan singa itu. Bukan karena kita pemberani, bukan karena kita hebat, tapi karena gak ada pintu belakang. Gak ada pintu untuk melarikan diri. Kiri tembok, kanan tembok, belakang tembok, depan singa kelaparan. Ya sudah. Kita tidak mungkin mau akan membiarkan singa itu memakan kita tanpa kita berjuang melawannya. Mental kita sudah, kalau mati ya mati, tapi siapa tahu dengan gue lawan, gue bisa hidup. Apalagi di dalam benak kita adalah orang tua yang merawat anak kita. Kita ingat, kita harus hidup untuk anak kita, untuk orang tua kita, untuk keluarga kita. Kita gak mau mati konyol. Siapa tahu kita justru akan menang melawan singa itu. Dan biasanya kondisi seperti itu justru membuat kita malah menang dan singa itu akan mati. Entah kenapa, saya juga gak tahu. Entah kenapa kondisi itu justru bisa membuat singa itu mati. Bahkan mungkin sebelum bertarung pun kita akan menggertak dia luar biasa. Bukan gertak sambal, tapi gertakan karena tidak ada jalan lain. Gue harus menang atau gue mati. Dan nyali itu bisa menciutkan singa sebuas apapun, karena mereka juga punya nyali. Nah, tepat seperti inilah teman-teman, kondisi yang terjadi yang membuat seseorang tidak pernah jadi royal, tidak pernah jadi crown. Di sisi yang lain, ada orang dengan kondisi kesulitan yang sama, jadi royal, jadi crown. Perbedaannya hanyalah masalah yang satu masih punya pintu belakang untuk melarikan diri, dan yang lain tidak ada lagi.
pintu belakang. Dia harus bertarung melawan musuhnya, singa ekonomi, dan yang lain bisa melarikan diri. Nah, saya membayangkan jika saya adalah seseorang yang merantau dan saya punya penghasilan 6 juta, bahkan kadang 8 juta setiap bulan. Memang kondisi itu membuat saya rindu sama anak saya. Kondisi itu membuat hubungan saya dan anak saya makin lama makin memburuk karena terpisah dan tidak pernah ada kasih sayang. Kondisi itu juga mengancam pernikahan saya. Status sih menikah, padahal yang ini sama siapa, yang itu sama siapa, udah gak jelas. Kondisi itu juga membuat saya gak bisa merawat orang tua saya. Benar-benar kondisi yang sebenarnya di luar ekonomi itu sangat nyesek lahir dan batin. Nah, saya kepengen sukses. Saya kepengen sukses secara keuangan, punya penghasilan pengganti gaji saya, tapi saya hidup yang merdeka. Lewat apa? Lewat Yansi. Dan saya mulai memperjuangkan royal saya. Bahkan saya memperjuangkan membantu 3 kaki saya jadi royal, kaki keempat jadi CP, supaya saya crown. Karena saya tahu, dengan saya menjadi royal, saya bisa punya penghasilan paling jelek 1,5 juta. Itu kalau royal cuma punya 3 kaki CP. Tapi kalau punya 4 kaki CP, saya bisa 2 jutaan. Kalau kaki saya ada yang jadi royal juga, bonus saya bisa 3 jutaan. Nah, saya tahu dengan penghasilan seperti itu 3 juta, saya bisa pulang. Dan saya bisa membangun bisnis ini, membantu supaya kaki saya jadi royal semuanya, dan saya jadi crown. Bisa 3,5 juta, bisa 5 juta, bisa 6 juta. Bahkan saya masih ingat, saya crown aja, penghasilan saya bisa 100 juta. Nah, ketika saya mulai memutuskan untuk sukses menjadi royal dan crown, tentu saja saya segera prospecting, saya segera follow up, saya ajak prospek-prospek saya ketemu sama upline dan saya bantu mereka jadi CP. Namun mereka ya tidak semudah yang dibayangkan. Ada tantangannya, ya ditolak lah, dicuekin lah. Begitulah, itu namanya perjuangan. Ya, sama saja seperti tukang bakso yang jualan nawarin dagangan keluar masuk komplek, dicuekin sama rumah-rumah yang dia lewatin, sama aja gitu ya. Namanya juga usaha, bisnis gitu ya. Bisnis sendiri itu kan ada orang yang masuk ke toko, ada orang yang cuek aja lihat tokonya, ya itu biasa. Yang penting tokonya kan buka terus, yang penting tukang baksonya kan dorong gerobak terus, dan yang penting saya prospecting terus, pasti ada yang mau. Tetapi masalahnya, saya jadi mikir-mikir lagi, ngapain gua harus ngalami penderitaan ini? Ngapain gua harus rela ditolak-tolak kayak gini? Harusnya gue udah tidur hari ini. Harusnya gue bisa main sama teman-teman gue. Ngapain gue harus masuk follow up? Ngapain gue harus live stream? Ngapain? Oh, buat kebutuhan anak, biar punya bonus 5 juta, biar punya bonus 6 juta. Oh, buat kebutuhan anak. Tapi harus ngalami kayak gini, harus ngalami ditolak kayak gini, harus ngalami diketawain kayak gini. Akhirnya apa? Mundur. Ada pintu belakang. Singa kebutuhan keluarga. Minta kiriman duit buat beli HP baru, HP lama rusak. Haum, singanya mengaum. Minta kiriman duit buat bayar listrik. Haum, singanya mengaum. Minta duit buat beli pulsa. Haum, singanya mengaum. Minta duit buat cicilan utang kita kredit motor. Haum, singanya mengaum. Dan kita tahu
kita bisa aja membenahi, membereskan, membayar semua kebutuhan itu pakai bonus royal, pakai bonus royal bisa. Namun, pakai ditolak. Itu sama seperti tukang bakso, gerobak dorongan, dia ngelewatin satu rumah, rumah kedua, rumah ketiga, gak ada yang manggil gue. Itu sama seperti si pemilik toko ngeliatin orang yang lalu lalang di depan tokonya, lalu berpikir, gak ada yang masuk tokoku. Bisakah tukang bakso dorong gerobak itu lalu gak mau dorong gerobaknya lagi? Meskipun dia tahu kalau dia mau lakukan itu pasti ada yang manggil bakso. Tapi bisakah tukang bakso itu berhenti dorong gerobak? Bisa. Bisakah pemilik toko itu setelah melihat orang-orang yang lewat di depan tokonya gak ada yang masuk, lalu dia memutuskan nutup tokonya saja? Bisa. Bisakah saya memutuskan untuk berhenti berjuang setelah prospek pada nolak? Bisa. Kenapa kok bisa? Semua punya pintu belakang untuk ngabur. Saya punya pintu belakang gaji untuk membungkam singa bayar listrik, singa bensin, singa pulsa, singa sembako. Nih, gue sumpel mulut lo semuanya pakai gaji. Tukang bakso bisa gak berhenti dorong gerobaknya hanya karena rumah-rumah yang dia lewati belum ada yang manggil? Bisa. Ketika tukang bakso punya pintu belakang, males bah, ngapain dorong gerobak? Ini ada pintu belakang, istri gua kan TKW, istri gua punya gaji 6 juta, ngapain gua capek kayak gini? Dia mundur, dia gak mau lagi menderita, gak mau lagi netesin keringat berjuang jualan bakso. Dan dia bilang sama istrinya yang jadi TKW, dah capek, gak bakat jadi tukang bakso, gak laku, gak ada yang manggil. Udah, kamu aja membungkam mulut singa-singa kebutuhan keluarga itu dari gajimu merantau. Lu tetap merantau. Gak bisa nih singa-singa kebutuhan ekonomi ini gak bisa tak bungkam pakai gerobak dorong bakso. Gak ada yang manggil aku. Udah pakai gajimu aja mah, gaji TKW-mu. Bisakah pemilik toko menutup tokonya hanya karena dari pagi sampai siang belum ada orang masuk ke tokonya, cuman lewat? Bisa. Ketika istrinya jadi TKW mungkin, TKW dengan gaji 8 juta mungkin, dan dia bilang, udah mah, gak bakat, aku gak bakat ngerjain toko, udah gak ada yang masuk toko kita, gak ada yang beli, gak bakat, aku tutup aja tokonya. Kebutuhan singa lapar, singa SPP, singa sembako, singa bayar listrik, singa cicilan motor ini dari gajimu aja mah. Si pemilik toko ternyata punya pintu belakang juga. Dan itulah yang membuat orang gak bisa sukses. Karena punya pintu belakang. Kenapa mereka jadi royal? Kenapa mereka jadi crown? Karena mereka gak punya pintu belakang. Saya masih ingat waktu dulu anak saya masih satu, si Audrey. Al belum lahir. Saya masih ingat, saya minta maaf sama Audrey karena saya memasukkan dia ke TK yang jelek. Waktu itu saya udah jalankan tensi. Waktu itu bahkan saya udah jadi peraih mobil. Tapi waktu itu saya kena tsunami. 5.000 orang downline saya dibawa upline pindah ke MLM lain. Langsung drop bonus saya 0. Dari 30 jutaan jadi 600.000 rupiah. Udah punya anak 1, mau masuk sekolah lagi. Kami tinggal di rumah mertua, kuatnya cuma ngontrak rumah. Dan saya gak bisa memberikan sekolah terbaik untuk anak saya. Saya hanya bisa mampunya nyekolahin ke sekolah jelek, TK yang jelek. Dan saya minta maaf sama Audrey.
walaupun dia nggak paham maksudnya apa. Saya bilang, Audrey, papa minta maaf ya, karena papa belum bisa ngasih kamu TK yang the best. Audrey cuma ngeliatin saya, dan dia cuma ketawa, mainin rambut saya, lari-lari. Dia mah yang penting ada teman main, dia nggak peduli dengan itu semuanya. Tapi saya yang minta maaf, karena bonus TNC saya masih kecil dan saya tidak punya pintu belakang. Saya sengaja pintunya saya robohin, saya bangun tembok. Saya tidak cari pintu belakang. Mungkin kalau waktu itu saya punya pintu belakang, saya jadi TKI, gaji di Saudi misalnya, atau di Taiwan 8 juta. Audrey TK-nya TK terbaik gitu. Tapi saya tidak mau pegang gaji, karena saya tahu ruginya anak saya lebih gede. Saya bisa nyekolahin dia ke sekolah, ke TK yang mahal, tapi saya nggak bisa lihat dia. Saya nggak bisa nemenin dia, nggak bisa nganterin dia, nggak bisa ngerawat dia, nggak bisa ngerayain ulang tahunnya. Nggak mau saya, itu rugi yang lebih gede gitu. Dan ketika Audrey lulus TK lalu masuk SD, bonus saya juga masih kecil. Kami lagi nabung untuk punya rumah sendiri, kami ngontrak terus, dan saya semakin yakin kok sama TNC, karena saya mati-matian, saya harus royal, saya harus terus royal, saya terus royal, saya nggak mau bolong. Sehingga cara saya memandang downline berbeda sekali. Saya benar-benar harus merawat downline saya, karena ini adalah aset bisnis saya. Kalau mereka berkembang, kalau mereka sukses, maka saya ikut sukses. Dan ini untuk keluarga saya, untuk masa depan anak-anak saya. Karena saya masih nyesek ya, perasaan minta maaf sama anak karena nggak bisa memberikan yang terbaik bagi dia, itu masih nyesek saya gitu. Dan saya nggak mau ninggal dia apapun yang terjadi. Ada TNC kok, saya nggak mau punya pintu belakang gaji, karena dengan gaji saya ninggal dia. Nah, pada saat masuk SD, saya belum bisa memberikan SD terbaik, dan saya minta maaf lagi. Sekarang Audrey udah mulai mengerti. Saya bilang, Audrey, papa minta maaf ya, karena papa belum bisa ngasih kamu SD yang bagus. Audrey bilang, emang ini gak bagus pak? Enggak. Bukannya ini sekolahnya papa dulu? Iya. Oh gak bagus ya? Enggak. Gak apa-apa pak, bagus kok. Itu Audrey bilang kayak gitu. Saya udah segera keluar aja, keluar kamar gitu, dan saya nangis gitu. 2 kali gue minta maaf sama anak gue karena tidak bisa ngasih sekolah terbaik. Kalau SD itu kerasa banget gitu. Kenapa? Karena teman-teman TK-nya Audrey banyak yang ngumpul di satu SD, dan SD itu untuk ukuran bonus kami saat itu kemahalan gitu loh, bonus kami kecil. Sehingga Audrey waktu SD itu sudah minta, Pak, Mah, ntar SD-nya ke situ ya, teman-temanku banyak yang ke situ. Lah, bonusnya bonus kami belum cukup. Saya lihat-lihatan sama Bu Sari, gimana pak? Ini kalau kakak waktu itu belum punya adik ya, kalau Audrey ini di sekolah ke situ, duit kita untuk beli rumah dikurangin dong. Jangan, saya bilang, tak perjuangkan dia pokoknya. Jangan, rumah penting, kita jangan ngontrak terus. Ya udah, di situ saya Audrey SD itu nyesek banget, karena saya tahu dia pengen ke sekolah itu, banyak teman-temannya dari TK yang ke situ, tapi kami gak mampu. Dan saya minta maaf kedua kalinya untuk masalah sekolah. Seandainya waktu itu saya punya gaji 8 juta aja, jadi TKI Taiwan aja, beres. Dia sudah kumpul sama temennya di sekolah SD yang dia minta.
Tapi saya harus nebus dengan menumbalkan hubungan saya sama dia. Saya nggak akan pernah lihat anak saya lagi. Nggak mau saya. Saya punya tensi kok. Di belakang saya tembok beneran. Di belakang saya tembok beneran. Gak ada pintu belakang. Dan saya makin mati-matian. Makin mati-matian jalankan tensi. Karena saya kepengen nyekolahin anak saya ke sekolah yang dia minta. Sekarang dia udah bisa minta waktu SD. Sekolah ke sini dan saya nggak bisa ngasih. Saya ngerjain tensi sungguh-sungguh. Saya tempelkan sekolah impian dia dalam dreams book saya. Saya perjuangkan tensi sungguh-sungguh. Karena saya nggak punya penggantinya. Saya tidak punya gaji. Saya nggak punya penggantinya. Saya sengaja nggak mau punya penggantinya selain tensi. Karena apapun penggantinya selain tensi, tebusannya adalah saya ninggal dia dan saya nggak mau itu. Nah, akhirnya Audrey kelas 1, kelas 2, kelas 3 dan adiknya lahir. Ketika adiknya sekolah, dia TK, ketika adiknya itu TK, langsung ke TK di sekolah terbaik. Masuk TK saja 15 juta. The best TK. Salah satu TK termahal terbaik di Jogja. SPP-nya aja 1 juta per bulan. Nah, di saat itu kalau nggak salah Audrey kelas 5 SD. Saya bilang begini sama Audrey. Kak, saya manggilnya udah kakak sekarang karena udah punya adik ya. Kak, kalau kakak sekarang mau pindah sekolah ke sekolah yang kakak mau, papa bisa kok kalau sekarang. Gimana? Kamu mau sekolah di Olivan, di sekolah adiknya, karena itu dari TK sampai SMA ada semua. Sekolah terbaik, ada kolam renang, pengajarannya bilingual pakai bahasa Inggris, ada rapot untuk otak kiri, rapot untuk otak kanan. Otak kiri itu untuk akademis tuh yang kayak pelajaran kita itu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, PMP, bla. Dan otak kanan tuh rapot untuk sikap, etika, kepemimpinan, kreativitas, impian, itu ada rapotnya tuh, keren banget. Ada psikolognya gitu ya. Fasilitasnya luar biasa. Nah, waktu Audrey kelas 5 SD di SD yang jelek itu, SD saya dulu, saya nawarin dia, kalau kakak sekarang mau pindah sekolah nggak apa-apa, papa bisa. Karena dulu papa udah janji kan sama kakak, papa akan memberi kakak sekolah yang kakak inginkan. Kamu mau pindah ke sekolahnya Dede? Audrey mikir-mikir terus dia bilang, pengen sih, tapi udah deh mah, ntar aja SMP-nya ya, soalnya nanggung. Aku pengen ini tak beresin dulu aja, kelas 5, kelas 6 lulus, tapi nanti SMP-nya kesana ya. Oke, siap, nggak apa-apa. Nah, dan waktu SMP, akhirnya Audrey masuk ke SMP yang satu sekolah sama adiknya. Masuk SMP 25 jutaan. SPP-nya 2 juta per bulan SMP. Sekarang Audrey SMA. Masuk SMA karena dia ngelanjutin dari sekolah SMP yang sama, di sekolah yang sama dapat diskon. Dapat diskon aja 32 juta, teman-teman. SPP-nya 2,5 juta per bulan. Pada saat Audrey masih kelas 5 SD, itu orang kalau lihat Audrey SD-nya di situ, kok adiknya di situ, tuh orang lihatnya tuh aneh. Pasti orang tuh ngeliatnya, ih kasihan deh kamu dianak tirikan ya sama orang tuamu ya. Adikmu dia anak emas kan pasti ya. Itu adikmu sekolahnya aja gila-gilaan, mahalnya luar biasa. Kok kamu SD-nya kok SD kumuh gitu? Ya karena mereka nggak tahu kisahnya gitu ya. Nah intinya apa? Karena saya nggak punya pintu belakang. Karena saya nggak punya pintu belakang, karena di belakang saya tembok.
Maka satu-satunya cara saya untuk gebuk semua kebutuhan saya, bahkan sampai impian-impian saya, satu-satunya cara untuk gebuk itu semuanya adalah dengan royal, dengan crown. Saya bersyukur banget karena waktu itu saya gak punya gaji sampai hari ini. Seandainya saya punya gaji, teman-teman, Audrey pasti masih kere. Dia pasti sekolahnya masih sekolah jelek, pasti. Kalaupun dia bisa dapat sekolah bagus, saya nggak pernah ketemu sama dia karena caranya pakai gaji. Dan saya nggak mungkin jadi royal, saya nggak mungkin jadi crown, karena saya masih punya pintu belakang. Karena royal sama crown itu berjuang. Royal sama crown itu seperti tarung sama singa, gebukin singa, bukan digebukin singa. Mental itu muncul sendiri karena gak ada pilihan lain. Di acara Crown Live di Bali kemarin, saya ngeliat ibu-ibu single parent, suami istri, bapak-bapak, anak sekolah, gak ada yang anak orang kaya. Mereka semuanya sama seperti Anda para TKW TKI. Mereka punya hutang yang banyak. Mereka hampir putus sekolah tuh, yang anak-anak sekolah itu. Suami istri ini dipecat dari pekerjaannya si suami, atau usaha mereka bangkrut. Tapi mereka tidak memilih cari kerjaan, apalagi merantau agar uangnya banyak. Enggak. Mereka enggak bikin pintu belakang. Cara mereka untuk lepas dari semua penderitaan dan beban itu adalah dengan royal, dengan crown. Itu makanya mereka royal, itu makanya mereka crown. Setiap leader atau tim yang konsultasi sama saya tantang mereka, bulan ini kamu harus kirim uang untuk keluargamu, tapi dari bonus royal, jangan dari gaji. Kalau kamu royal, semiskinnya royal cuma punya 3 kaki CP 1,5 juta. Kalau punya 4 kaki CP 2 juta. Kalau di bawahmu ada royal lagi, atau di satu kakimu ada CP tumbuk CP, bisa 20 juta. Bahkan saya pernah royal 20 juta, 30 juta pun pernah saya royal, 30 juta bonusnya. Tapi kaki CP saya 6 kaki. Dan setiap kaki ada royalnya, ada yang punya royal, ada yang tumbuk CP. Pernah saya royal 30 juta bonusnya. Saya bilang, siapapun yang konsultasi sama saya kepingin kamu punya mental royal. Uang yang kamu kirim ke keluarga dari bonus royal, kalau mereka protes, loh kok cuma dikirim 1,5 juta, bilang aja, saya habis ngerusakin barangnya majikan, gaji saya dipotong. Dah, hanya itu caranya, supaya Anda nggak punya lagi pintu belakang, supaya Anda benar-benar sukses. Kalau Anda nggak royal, bonusnya cuma 600.000, ya kirim aja tuh yang 600.000 ke keluarga. Mulai sekarang hanya kirim bonus royal buat keluarga, baru Anda punya mental royal. Kalau enggak, Anda selalu lari dari pintu belakang. Setiap kali ketemu singa SPP, singa listrik, singa sembako, singa bensin, singa pulsa, singa cicilan utang, selalu Anda nggak pernah berani bertanding melawannya dengan gebuk jadi royal. Kenapa? Karena ada pintu belakang. Ada pintu belakang yang selalu Anda diem-diem sembunyi di sana. Gaji. Anda nggak pernah royal dengan cara seperti itu. Anda nggak pernah crown, apalagi. Saya percaya teman-teman punya kekuatan, sama seperti saya, sama seperti para crown yang saya lihat di Bali. Kita sama. Yang membedakan cuma satu, Anda punya pintu belakang, kami punya tembok di belakang. Kami nggak bisa lari, kami hadapi musuh-musuh ekonomi kami dengan bonus royal.
Anda hadapi musuh-musuh Anda dengan gaji. Sama sih, musuhnya bungkem dengan bonus royal, dia bungkem, dengan gaji dia bungkem. Tapi bedanya adalah kalau dengan gaji, yang bungkem bukan cuma singanya, yang bungkem juga anakmu juga bungkam sama Anda. Pernikahan Anda juga bungkam, orang tua Anda juga bungkam. Tapi kalau dengan bonus royal, singa-singa itu bungkam, hubungan anak indah, bahagia. Hubungan pernikahan indah, bahagia. Hubungan keluarga indah, bahagia. Dan Anda akan jadi crown berikutnya. Anda akan jadi crown berikutnya. Jadi bulan ini, apakah Anda masih punya pintu belakang? Atau Anda bikin tembok di belakang? Keputusan di tangan Anda. Sukses selalu.